Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata Yusril mulai ketar-ketir begitu, takut tidak mendapatkan kabinet atau tidak mendapatkan jabatan. Ini Yusril nilai tak semua partai harus ditarik ke kabinet Prabowo kelak. Padahal PBB di situ adalah partai nol besar begitu kan. Dalam artian takut mungkin Yusril posisinya akan tergantikan di situ begitu kan, yang digadang-gadang sebagai Menko Polhukam. Tapi pada akhirnya Yusril juga menjadi ketar-ketir begitu kan. Saya kira kalau memang nanti lobby-lobby politiknya adalah bagus, bukan tidak mungkin Yusril akan menjadi Menko Polhukam. Tapi saya kira ya dengan adanya politik seperti ini bisa saja kepemimpinan dari misalnya diangkat menjadi menteri, saya kira ya bisa saja di reshuffle dan sebagainya begitu kan. Karena mungkin orang-orang seperti Yusril di situ begitu Prabowo sudah paham bagaimana karakter mereka begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa Yusril dia tidak mau, kena ngapain ya partai-partai harus bergabung ke Prabowo Gibran, karena Prabowo Gibran sudah dianggap menang di situ begitu kan. Maka salah satunya apakah ini gila jabatan atau memang mereka ingin posisinya ingin jabatan. Ini menjadi pertanyaan penting bagi para netizen di situ begitu. Saya kira Yusril sekarang menjadi trending yang cukup sangat luar biasa begitu karena membela Gibran ya. Takutnya nanti begitu telah membela sana sini tapi pada ujung-ujungnya bukan Yusril ya yang mendapatkan menteri di kabinet di situ begitu. Ini apalagi partai 0, katanya tidak lolos di parlemen begitu kan ya. Ya, apalagi 0, katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa dan pasti tidak semua partai mau bergabung ke kabinet Prabowo karena tidak semua partai adalah penjilat. Masih ada partai yang punya martabat walaupun yang mungkin jumlah tidak banyak. Inilah komentar-komentar dari netizen. Ada yang berkomentar lagi, baiknya partai 0 bagaimana Pak Prof? Apalagi kalau sudah beberapa kali ikut pemilu tapi masih 0, seharusnya malu karena rakyat sebenarnya tidak percaya. Gak usah komentar kabinet dia di partai-partai yang berhasil meraih suara di pileg kemarin. Seorang ketum suatu partai dianggap gagal jika tidak berhasil meraih kursinya di DPR. Ya sadar diri aja bang. Katanya nampaknya begitu kan ya. Fahri Hamzah dan Yusril mulai agak mencari posisi mereka begitu untuk di kabinet Prabowo Gibran. Saya kira inilah politik kita begitu kan. Perjuangan Yusril sangat luar biasa begitu kan. Sampai menaruhkan ya, sampai pertaruhkan reputasi mereka demi membela Gibran dan membela kepentingan pribadi mereka. Tentunya seperti itu. Tapi kita lihat saja demokrasi. Ya semua itu pasti bagi-bagi kue begitu kan. Siapapun orangnya pasti bagi-bagi kue. Ya kalau siapapun yang menang di bangsa kita pasti ingin ini, ingin itu dan sebagainya. Saya kira ya kepemimpinan Yusril, kalau Yusril dipilih menjadi Menko Polhukam, saya kira tidak akan lama di kementerian ya. Pasti di reshuffle, entah diganti atau ditukar jabatan atau bagaimana begitu kan. Karena persoalan-persoalan hukum yang selama ini kita lihat bisa saja ada nuansa-nuansa yang kemudian dilakukan oleh Yusril. Tapi saya kira gini, atau jangan-jangan bisa saja dipromosikan ke ke kejaksaan atau memang ke ke MK dan sebagainya. Ya kita tunggu saja begitu kan. Saya kira ini yang akan dilakukan oleh Yusril ke depan. Saya kira orang-orang menganggap wah ini gila jabatan atau bagaimana begitu kan. Yusril nilai tak semua partai harus ditarik ke kabinet Prabowo kelak. Mulai ketar-ketir saja sebenarnya Yusril di situ begitu kan. Ya kenapa? Ya takut posisi mereka tidak mendapatkan posisi begitu ya. Penting di situ begitu. Bahkan ini Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra menganggap tak semua partai politik parpol di luar koalisi Indonesia Maju mesti diajak bergabung ke kabinet mendatang. Meski begitu, ia juga menyampaikan pendukungan calon presiden capres pemenang pemilihan presiden 2024 Prabowo Subianto untuk mewujudkan rekonsiliasi politik. Bahkan saya pikir memang harus ada yang tetap ada di luar kabinet supaya membalance, menyeimbangkan pemerintahan. Bahkan ia menuturkan PBB tidak memiliki resistensi ketika Prabowo mengajak parpol di luar KIM untuk bergabung dan pemerintahan ke depan.
Menurut dia, langkah itu mesti dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa setelah kontestasi elektoral berlangsung. Namun Yusril menganggap rekonsiliasi yang diupayakan Prabowo tidak sama dengan rekonsiliasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo setelah pemilihan presiden tahun 2019. Menurut dia, pemilu 2024 tidak menyebabkan perpecahan yang begitu di masyarakat. Ya, karena di 2029 itu ya kita lihat saja orang-orangnya ya itu-itu aja mereka begitu kan. Ya, karena 2029 itu sudah banyak koalisi besar di Jokowi di situ begitu kan. Makanya kue-kue jabatan di situ ya sudah penuh. Ada reshuffle sana sini, reshuffle sana sini kan pada ujung-ujungnya kan ada ada nuansa-nuansa nuansa-nuansa bagi-bagi kue begitu kan. Nah, kita lihat saja realitasnya nanti. Apakah di kepemimpinan seorang Prabowo kalau mereka terpilih menjadi presiden, apakah komposisinya adalah tetap itu-itu aja begitu kan. Karena dari PKB sendiri begitu kan ya. Lihat saja. Dulu 2019 kepada Jokowi, Nasdem kepada Jokowi ya, PDIP kepada Pak Jokowi, dan sekarang mulai dari PKS, terus kemudian PDIP, terus kemudian PKB, P3, terus kemudian Nasdem, mereka berada di luar pemerintahan seorang Prabowo. Jelas artinya ya satu sisi Prabowo juga juga khawatir begitu kan ya, ketar-ketir di situ begitu. Karena kenapa? Karena kekuatan di luar koalisi itu lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan oposisi itu lebih kuat dibandingkan dengan koalisi mereka begitu. Saya kira lihat saja di parlemen, kekuatannya mereka sangat luar biasa begitu. Kalau mereka berada di oposisi begitu kan. Ya, bagaimana tidak ketar-ketir seorang Prabowo ya. Di satu sisi ya harus merelakan ya jabatan-jabatan di dalamnya begitu kan ya. Misalnya sejumlah elit Gerindra dan PDIP yang nampak paling membuka diri untuk mengajak pertemuan Prabowo ke Ketua Umum ya PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka kan ya Prabowo juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mengakui mengajaknya untuk bergabung ke dalam koalisi pengusungnya. Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman juga mengungkapkan bahwa saat ini Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ya terus berkomunikasi dengan para elit partai ya Kebangkitan Bangsa atau PKB di situ. Nah, kalau Partai Nasdem terus kemudian PKB lalu kemudian PDIP yang kemudian didorong untuk maju ke koalisi, maka jelas posisi dari seorang Yusril tidak ada apa-apanya karena dianggap partai 0, begitu kan. Karena partai kecil di situ begitu. Karena Prabowo itu butuh sosok yang kemudian punya kekuatan di di parlemen, karena kekuatan di parlemen itu juga menjadi seimbang dalam roda kepemimpinan dari seorang Prabowo. Ya itu poinnya di situ begitu. Maka saya kira kalau tidak lolos di parlemen ya bisa saja didepak begitu kan nantinya, karena pada ujung-ujungnya mereka menganggap walaupun sepinter apapun ya, karena yang terpenting adalah mereka bagaimana jalannya demokrasi atau jalannya pemilu ini, jalannya kepemimpinan dari seorang Prabowo tetap eksis di situ begitu, tetap kuat begitu kan ya. Kalau partai 0, di situ kan tidak kuat. Saya kira nanti isinya ya kabinet dari seorang Prabowo Gibran pasti dari partai begitu, entah siapa dan sebagainya. Ya kita lihat saja ke depan bagaimana ini ya. Tapi nampaknya Yusril mulai agak ketar-ketir di situ begitu ya. Kita lihat saja ke depan apakah nanti seorang Yusril berada di posisi menteri atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas bagi kami tunggu saja. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hoa dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hoa dari Podcast Rakyat ini.